Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita hadir kembali untuk beraktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang mana Nabi telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya terang benderang, dengan kata lain adinul Islam. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Silakan Wilna dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islam dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Sebelum kita lanjut aktivitas kita, kembali kita sama-sama membaca ayat Al-Quran. Silahkan Ubaidillah dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
Uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Sekarang dengarkan namanya adik-adik. Agna, Airin, Amanda, Ashar, Asmiranti, Fitriani, Heri Irawan, Mardiana, Mawar, Milna, Ubaidillah, Dir. Mufida. Yang lainnya hadir semua ya? Ya, jadi kita ucapkan alhamdulillah kemarin atau pertemuan yang lalu yang sakit sekarang sudah sehat, sudah sembuh kembali. Ya. Adik-adik, masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa? Ceramah. Ada lagi? Silakan. Struktur dan kebahasan teks ceramah. Ada yang bisa sebutkan struktur teks ceramah? Silakan. Pendahuluan, isi, dan ada lagi yang lain? Yang mau menambahkan pelajaran apa yang kita pelajari pertemuan yang lalu? Silakan. Ya. Menggunakan kata ganti pertama tunggal, menggunakan kata ganti orang kedua, menggunakan kata persuasif, dan menggunakan kata teknis. Oke, itu adalah kaidah kebahasan teks ceramah. Ya. Jadi pertemuan yang lalu kita bahas tentang struktur dan kaidah kebahasan teks ceramah. Ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah membuat teks ceramah. Kemudian akan menyunting teks ceramah. Jadi dulunya adik-adik hanya menikmati ceramah sebagai pendengar. Sekarang adik-adiklah yang akan belajar untuk membuat ceramah, ya. Nah, ketika adik-adik menyajikan ceramah, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil atau kita dapatkan, ya. Yang pertama, apa kira-kira ada yang bisa? Manfaatnya ketika kita yang menyajikan ceramah. Yang dulunya adik-adik hanya menjadi penikmat atau pendengar, nah sekarang nanti akan berlatih menjadi penceramah di depan. Manfaatnya yang pertama, apa? Dapat berbagi ilmu. Ada lagi? Melatih mental, ya. Apa? Meningkatkan public speaking. Ada lagi yang lain? Menambah pengalaman, ya. Ada lagi? Mendapat pahala, ya. Tergantung ceramah apa yang akan adik-adik bawakan. Jadi ya, menjadi penceramah juga ada banyak manfaatnya. Baik manfaat untuk kita maupun manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kalau adik-adik lalu menjadi sebuah penceramah, ya. Kalau adik-adik sekarang sudah mau jadi penceramah, kalau yang lalu hanya saya tanya, ya. Saya menanya kepada adik-adik, bertanya kepada adik-adik bahwa siapa penceramah idolanya adik-adik. Ya, pertemuan yang lalu saya tanya seperti itu ya. Nah, sekarang adik-adiklah yang akan jadi penceramahnya. Nah, maka
semangat belajarnya adik-adik harus terus ditingkatkan. Harus lebih semangat. Kalau dulunya Anda mengidolakan penceramah, maka sekarang kita belajar jadi penceramahnya sendiri ya. Jadi semangat belajar tidak boleh kendor. Ya, harus semangat terus. Nah, agar apa yang adik-adik cita-citakan dapat kita raih atau dapat kita capai. Oke. Sekarang perhatikan layar depannya adik-adik. Dia adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dilihat? Nur Hidayah bisa lihat? Silakan dibacakan dulu Nur Hidayah. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Lanjut. 4.6.1 menyusun teks ceramah tentang permasalahan aktual. 4.6.2 menyunting teks ceramah. 4.6.3 mempresentasikan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat yang pertama, nomor 1, menyusun teks ceramah. Selanjutnya setelah menyunting teks ceramah, kemudian mempresentasikan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu langkah-langkah pembelajaran hari ini. Ya. Sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, saya akan bagikan lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Nah, di situ nanti adik-adik akan menuangkan teks ceramah yang adik-adik buat bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah itu sebelum Anda mempresentasikan disunting dulu atau diperbaiki dulu. Ya. Nah, setelah itu dipresentasikan dan kemudian bisa dikomentari atau mendapatkan masukan dari kelompok-kelompok lain. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Nah, sebenarnya sudah terbagi kelompoknya ya. Tapi saya mau lihat dulu apakah semuanya sudah duduk pada kelompoknya atau belum? Belum. Oke, belum. Kalau begitu, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kenapa? Itu kursi. Kursinya ambil kursi kamu. Kasih apa? Kasih ya. Perasaan tadi adik-adik semuanya sudah duduk. Oh, ada 2. Kalau begitu ambil kursi. Ambil kursi 1.
Oke, sebelum saya lanjutkan kursinya, Heri Irawan boleh dibalik kemari. Mutiara juga, Yunita juga menghadap ke depan. Mana? Oke. Sekarang perhatikan kembali. Di sini ada teks apa nih? Teks ceramah, ya. Kalau kemarin saya suruh adik-adik membacakan sendiri, sekarang kita coba sebelum ada yang mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, saya coba tampilkan satu orang dulu untuk membacakan teks yang ada di depan. Silakan Heri Irawan maju ke depan untuk membacakan teks ceramah atau berceramah secara langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat bersama teman-teman semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pergaulan bebas yang semakin marak terjadi. Apakah teman-teman mempunyai pacar? Atau ada yang mempunyai geng dan suka nongkrong? Di dunia remaja yang identik dengan kebebasan perlu mendapatkan pengawasan ekstra. Perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja tersebut. Di masa ini, perhatian orang tua berperan penting agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Cara mengontrol remaja pun perlu disesuaikan dengan karakternya, seperti dengan memberikan edukasi langsung, menegur, hingga meminta bantuan psikolog. Kesalahan dalam menegur remaja hingga dianggap mengekang justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Waspadailah pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk menyampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Adik-adik boleh buka buku yang ada di depannya adik-adik, buku siswa. Di situ juga ada materi tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah. Sudah dilihat? Halaman 94 coba dilihat di sini. Sudah? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah menyusun ceramah. Ada beberapa topik yang bisa dijadikan bahan ceramah. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman dan pekerjaan. Yang keempat, pelajaran sekolah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ke 7, apa? Selanjutnya? Selanjutnya lagi? Yang terakhir? Ya. Jadi itu ya.
topik yang bisa kita jadikan teks ceramah. Selanjutnya, yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan yang ketiga menghibur atau rekreatif. Kemudian tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Selanjutnya, menyusun kerangka ceramah. Jadi sebelum kita menyusun ceramah, otomatis yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa dilihat? Bisa. Mutiara bisa lihat? Silakan dibacakan. Dua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. 3. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. 4. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Adik-adik tahu apa itu logis? Apa itu? Oke. Selanjutnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan 1. Mengkaji bahan secara kritis. 2. Meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiens atau pendengar. Kemudian meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, ini yang terakhir, langkah-langkah menyunting adalah sebagai berikut. Menyiapkan teks. Otomatis kalau menyunting pastinya ada teksnya ya. Karena apa yang mau diperbaiki kalau tidak ada teksnya. Jadi ini nanti dilakukan setelah adik-adik membuat ceramah. Ya. Menyiapkan teks ceramah yang akan disunting, menyediakan bahan-bahan pemandu, misalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian mencermati bahan penyuntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian, isi maupun bahasanya. Jadi itu yang akan diperbaiki nantinya. Kemudian memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan Nursida. Ceramah yang lucu, ya. Termasuk dalam ceramah apa? Ya, termasuk dalam ceramah rekreatif bertujuan untuk menghibur pendengar, ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Silakan Sarah Naila. Nah, ini sudah mau jadi penceramah ya. Ketika Sarah Naila nanti jadi penceramah, ada yang panggil, ya, pentingkah dia menentukan topik? Jelas penting. Ya, topik ceramah itu sangat penting. Nah, sebelum itu kita lihat dulu audiens yang mau mendengarkan kita berceramah atau pendengar yang mau mendengarkan kita ceramah, kita lihat dulu. Ya. Kemudian kita tentukan topiknya karena jangan sampai kita salah menentukan topik. Misalkan kita dipanggil ceramah atau adik-adik dipanggil ceramah. Ya.
Dipanggil ceramah tapi tidak mengetahui siapa audiens yang mau dihadapi atau siapa pendengar yang mau adik-adik hadapi. Misalkan adik-adik panggil ceramah tadi, ternyata yang datang di sana lansia atau kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, yang adik-adik bahas adalah pergaulan Remaja. kira-kira cocok atau tidak? Tidak. Ya, jadi harus ditentukan baik-baik, harus diketahui dulu siapa pendengar yang akan dihadapi atau umurnya berkisaran umur berapa yang akan kita hadapi. Sampai di sini adik-adik paham? Nah, sekarang akan saya bagikan lembar kerja peserta didiknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kenapa tadi? Nanti kalau maju tuh, kalau presentasi, bawakan nama kelompok dulu. Saya dari kelompok. Silakan dibuka lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Dibaca baik-baik. Didiskusikan baik-baik. Dekat sedikit di sini. Ubay dari kelompok mana sih? Kenapa? Presentasi nanti. Pindahkan dulu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok. Silakan ditentukan topiknya terlebih dahulu. Topik apa kira-kira yang mau dijadikan ceramah? Kenapa?
Nama kelompoknya tulis dulu ya. Sudah, topiknya sudah ditentukan. Sudah ditentukan topiknya? Bagaimana, topiknya sudah ditentukan? Oke.
Fungsikan kelompoknya ya. Bagaimana kelompok 2, ada kendala? Tidak ada ya? Atau ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silahkan disunting ceramahnya. Dilihat-lihat kembali. Kelompok 5 bagaimana, ada kendala? Atau ceramahnya sudah selesai? Oke, silakan.
Bagaimana? Sudah selesai kelompok 3? Kalau sudah selesai, silahkan disunting atau diperbaiki. Dilihat-lihat mana kalimatnya yang masih perlu diperbaiki atau tidak. Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan disunting, diperbaiki. Siapa tahu masih ada kalimat-kalimatnya yang meleset. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Ada kendalanya? Putri.
Sungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian hamil seperti ini? Begitu juga sembarangan itu adalah dari istri-istri kepada Allah. Amin itu meninggal. Ya, silahkan latihan memang. Satu orang wakili nanti satu kelompoknya. Oke, sudah? Sudah adik-adik sunting? Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 1 belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Dikit lagi ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 5? Gitu ya. Kalau semuanya sudah selesai, masih ada yang belum ya? Silakan selesaikan dulu.
Berapa kelompok lagi yang belum selesai? Kelompok 1, kelompok 4 sudah. Kelompok 5 juga sudah, berarti tinggal kelompok 1. Sekarang kita masuk ke agenda berikutnya. Sudah ya? Waktunya adik-adik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi satu orang akan saya tunjuk mewakili kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompok, ya, yaitu ceramah yang sudah dibuat. Jadi hanya satu orang yang ke depan, perwakilan kelompok. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Kalau belum, saya mulai dari kelompok 2. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Nah, sekarang semuanya boleh perhatikan teman-temannya yang akan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kami angkat pada ceramah kali ini adalah hijrahku dengan memahami makna malu. Maka ketika kita berbicara hijrah, berbicara tentang penetapan, kemudian kembali ke asal mulanya, kepada fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada konsep yang luar biasa, ada satu istilah yang sangat luar biasa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Sekarang siapa yang mau mengutarakan istilah malu? Teman-teman, ada yang mau mengutarakan istilah malu itu apa? Silahkan bicara. Ada? Apa sih itu malu? Kata yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, tapi ketika kita mendefinisikannya, kita tuh bingung. Ada yang bisa mendefinisikan malu itu seperti apa? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Maka kita punya definisi sendiri yang kadang ingin kita ungkapkan, tapi sulit untuk kita mengungkapkannya. Bisa nanti teman-teman cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada yang disepakati seluruh bangsa Indonesia dengan istilah malu itu seperti ini. Nanti bisa dicek. Tapi sekarang kita turun dulu secara sederhana, sedikit saja. Kalau misalkan saya ingin menyepakati dalam forum ini untuk istilah malu. Malu adalah sebuah sikap, sifat, dan perasaan yang pada saat dilakukan atau diucapkan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di suatu daerah tertentu. Kira-kira kalau konsepnya begini bisa tidak? Suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau adat dan suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya, kalau di barat, orang kayak
pakai jilbab itu kalau kita lihat kayak nggak biasa. Tapi kalau pakai tank top, nggak pakai hijab tuh kayak biasa sekali. Betul apa tidak? Tapi kalau mereka, budaya mereka dibawa ke Indonesia, itu menjadi hal yang tidak sangat biasa. Maka kalau berbicara tentang malu, apakah malu yang dimaksudkan sesuai dengan malu yang disampaikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kayaknya belum sampai. Tapi seminimalnya nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku di suatu tempat itu yang harus kita pertahankan. Fitrahnya manusia itu punya sifat dasar malu. Maka ketika dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa yang telah sempurna penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah titipkan potensi fujur, potensi takwa. Ada pilihan di mana kemudian kita memilih sesuatu. Ada yang mau ke sekolah, ada yang tidak mau ke sekolah. Ada yang ingin main game, ada yang tidak ingin main game. Bahkan ada yang ingin berpacaran, ada juga yang tidak ingin berpacaran. Setiap pilihan ini bebas, diatur oleh nalar manusia. Tapi sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tanggung akan dia jawab. Itulah yang dikatakan dengan tanggung jawab. Maka ketika berbicara tentang malu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bertentangan, suatu sikap, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Harusnya malu. Maka kemudian akan sikap sesuatu. Misal, kalau saya nggak dihijab, saya malu. Kalau saya nggak pakai jilbab kemana-mana itu saya malu. Tetapi anak muda pada zaman sekarang tuh beda. Bahkan ada yang bilang, saya tuh malu kalau pakai hijab. Nanti dibilangin cabi, nanti dibilangin tembem. Padahal nggak tembem juga. Kalau nggak pacaran malu. Kalau jomblo malu. Sifat kata dasar malu ketika hari ini sudah terdistorsi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya pergeseran kemudian terjadi. Wanita lebih senang pakai tank top, senang ngebongkar auratnya. Wanita itu paling senang memperlihatkan keindahan yang ada di tubuhnya. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki jarang ada yang posting-posting di Instagramnya, di WA-nya, mau itu di FB-nya. Jarang ada yang posting sambil buka baju, pose sambil goyang-goyang. Nggak laki banget itu, sekong namanya. Laki-laki foto seksi, pakai hot hands, seksi, pahanya kelihatan. Itu malah jijik liatnya, pengen muntah. Tapi kalau perempuan banyak tidak yang begitu. Scroll TikTok sudah banyak yang kita bisa lihat. Banyak yang memperlihatkan keindahan tubuhnya, dibongkar semuanya. Rambutnya diperlihatkan yang sudah dihijab, saking tidak tahannya mau dia kasih lihat itu pirangnya, cat rambutnya. Wajahnya yang perawatannya dengan berbagai macam skincare-nya, mulai dari blush on-nya, foundation-nya, day cream-nya, night cream-nya, eyeliner-nya, belum lagi dengan etik aging-nya. Cemerlang wajahnya, ingin semua diperlihatkan. Ini yang wanita pikir, keindahan wanita itu rambutnya panjang, badannya langsing, mukanya putih, mulus. Itu yang akhirnya cara pandang wanita itu harus begini, wanita harus begini, wanita harus begini. Dikembalikan lagi, kembali apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Seorang wanita itu harus hati-hati, jangan tabarruj. Generasi pada zaman sekarang banyak yang tidak tahu malu. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak yang memamerkan, memperlihatkan maksiatnya di mana-mana. Bukan hanya diperlihatkan secara langsung, tetapi dengan cara media sosial seperti sekarang ini. Banyak yang status, lagi boncengan sama cowoknya, lagi pegangan sama cowoknya, lagi pelukan sama cowoknya. Banyak yang begitu. Apalagi di zaman yang modern seperti ini. Padahal almarhum Ustadz Ali Jaber pernah mengatakan bahwa semua dosa manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu orang yang terang-terangan memamerkan atau memperlihatkan maksiatnya. Laki-laki jelalatan. Konsep laki-laki begitu memang. Suhaina li nafsi busyahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintai. Salah satunya adalah wanita, brother. Maka wanita sampai kapanpun akan menjadi ujian bagi laki-laki. Temanya hijrah. Gak bisa hijrah kalau gak ketemu makna malunya tadi. Akhirnya kita punya gak rasa malu itu? Sebenarnya al-haya'u minal iman yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka ketika seseorang mengatakan, saya malu ketika saya tidak sholat, saya malu ketika saya berpacaran, saya malu ketika saya berzinah. Takwa yang utama, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Kata Rasulullah, takwa itu dari hati dan jiwa. Makanya lagu Indonesia Raya yang diawali dengan dibangun adalah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan seterusnya. Yang pertama dibangun itu jiwanya dulu. Kalau jiwanya beres, maka badannya juga beres. Tetapi jika kebalikannya, jiwanya tidak beres, maka badannya juga tidak akan beres. Maka untuk memahami, untuk membenahi Indonesia yang luar biasa pada hari ini, harus dibutuhkan generasi muda yang sehat jiwanya. Sehat jiwanya yang dimaksud adalah anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari maksiat dengan segala apa yang telah tersebar di zaman sekarang ini, godaan-godaan, segala rayuan yang ada di sekitar kita. Kalau kita sebagai anak muda, kita harus berpendirian yang kuat. Kalau ada teman yang ngajak maksiat, tolak. Usahakan untuk menjaga diri. Ketika kita sebagai muslim yang baik, ketika kita tidak mengikuti lagi dengan apa yang orang lain banyak lakukan. Orang lain main game, kamu tidak mau main game. Orang lain malah pilih berpacaran, kamu jangan berpacaran. Orang lain pilih menikah, mau menikah juga lah, tapi belum sekarang, belum saatnya. Jadi untuk teman-temanku, pesan terakhir yang saya sampaikan adalah tetap semangat dalam proses hijrah, karena semuanya butuh yang namanya proses. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang kadang hilaf dan lupa. Kalau memang kurang, nanti kita lanjut part 2 lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjutkan ke kelompok lain, ada yang mau memberikan komentar tentang penampilannya Nur Hidayah tadi, perwakilan dari kelompok 2? Ada yang mau mengomentari atau memberikan saran tentang ceramahnya? Ada? Bagaimana? Kelompok 5? Kenapa? Silakan, Dr. Aulia.
Oke, silakan. Kelompok 5 akan mengomentari penampilan dari kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin mengomentari penampilan dari kelompok 2. Penampilannya sudah bagus. Hanya saja pada penggunaan kata brother. Yang di sini yang mendengarkan atau audiensnya bukan cuma laki-laki, dan secara bahasa Inggris arti brother itu artinya saudara laki-laki. Sedangkan di sini lebih kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan masukan, komentar, atau apresiasi dari penampilan kelompok 2 tadi tentang penggunaan kata brother? Yang katanya di sini kebanyakan kaum bagaimana? Boleh menyangka? Silakan. Silakan. Jadi dia mau sanggah sedikit ya tentang penggunaan kata brother. Sebelum kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Oke, terima kasih atas komentar dari kelompok 5. Tapi di sini kata penggunaan brother ini memang untuk saya tujukan kepada laki-laki, karena tadi di materi di bagian situ itu untuk terkhusus untuk para laki-laki saja. Terima kasih. Oke, saya berikan apresiasi. Ya. Jelas ya, penggunaannya memang untuk ditujukan kepada laki-laki, karena pada bagian part itu memang hanya ditujukan khusus untuk laki-laki. Sekarang kita lanjut ke presentasi berikutnya. Siapa yang mau duluan? Bagaimana kelompok 1, 3, 4, dan 5? Siapa yang mau duluan? Kelompok? Tidak ada yang mau duluan ini. Kalau tidak ada, saya yang tunjuk. Silakan kelompok 5. Silakan ke depan kelompok 5, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain cermati baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan terutama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat umur, udara, iman, dan serta nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan jasanya lah kita dapat berdiri dan duduk tenang seperti sekarang ini dalam kata Adinul Islam. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul dengan tema cinta dan pacaran dalam kurung zina. Siapa tidak tahu cinta? Pernah jatuh cinta enggak teman-teman? Alhamdulillah, wajar. Kalau pacaran pernah enggak? Yakin? Sarangnya. Hadirin sekalian, muda-mudi sekarang banyak yang mengatasnamakan cinta dan perasaan mereka ke dalam hal-hal yang jelas-jelas dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pacaran, zina. Ditanya, ngapain pacaran?
Jawabnya, nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ditanya juga, ngapain pacaran? Biasanya itu jawabnya, saya cinta sama dia. Dibilangnya juga kadang ajang cari jodoh. Padahal jodoh itu ada dua. Jodoh yang hidup sama kematian alias ajal. Kita tidak tahu yang mana yang datang duluan. Dan biasanya di dalam pacaran zinanya itu banyak. Seperti zina mata, zina telinga, zina pikiran, zina hati, dan zina-zina yang lainnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, sudah dengan terang-terangan mengatakan, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kalau belum cukup, sudah terang tadi, belum cukup untuk menyadarkan muda-muda yang sekarang yang masih mendekati zina. Dari Samurah bin Jundab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang mimpi Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka kami melihat di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba datang api yang menyala-nyala dari bawah mereka, maka mereka berteriak-teriak. Beliau bersabda, aku berkata kepada keduanya, dua malaikat, siapa mereka itu? Keduanya berkata, adapun kaum laki-laki dan wanita yang telanjang yang berada di bawah tungku itu, mereka adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillahi min zalik. Bahkan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang dan memperingatkan kita akan bahayanya zina dan mendekati zina dengan artian kata pacaran. Begitu besarnya penyebab pacaran dan dampaknya terhadap muda-mudi sekarang. Pacaran itu banyak dampaknya, terutama untuk perempuan. Coba kita bercermin dari berapa banyak perempuan di luar sana kehilangan harga dirinya, hilang kehormatannya. Kenapa? Pacaran. Yang laki-laki juga hilang kehormatannya juga, hilang wibawanya. Karena apa? Setelah melakukan zina, mereka malu dengan keluarga, malu dengan masyarakat, karena perbuatan yang mereka lakukan itu sudah melampaui batas dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terus juga saya tidak habis pikir untuk perempuan-perempuan yang ngidam muntah-muntah, siapa? Jawab siapa? Ada enggak laki-laki ngidam? Ngidam apa? Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Nyawa tanggungannya melahirkan siapa? Yang menanggung aib malu keluarganya siapa? Perempuan kan? Kenapa masih pacaran? Hawa nafsu. Nafsu itu harus kita atasi, karena nafsu itu adalah salah satu musuh terbesar yang pernah dikatakan Rasulullah. Musuh terbesar dalam diri manusia itu adalah hawa nafsunya. Dan untuk orang tua yang anaknya berpacaran, maka malaikat zabannya yang ada di neraka naik langsung dengan live-nya dia turun ke kuburan orang tua yang anaknya berpacaran dengan membawa batu kerikil panas, lalu diletakkan di atas tangan orang tua tersebut, lalu otaknya mendidih dan hancur. Dan kalau anaknya sudah melakukan zina, maka malaikat zabannya tidak lagi membawa batu kerikil, tapi apa? Tombak dengan 16 mata yang ditusukkan ke badan orang tua tersebut yang anaknya berzina. Bayangkan,
Teman-teman, kita yang belum tentu bisa membahagiakan orang tua kita, malah nyiksa. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan nyiksa lah minimal. Jadi teman-teman, please deh, stop pacaran. Jangan pacaran teman-teman. Karena pacaran itu bukan budayanya kita. Bukan kebiasaan kita sebagai umat muslim. Salah satu ayat mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu kenapa kita tertarik untuk melakukan budaya dari agama lain? Mengapa? Nafsu. Tahan dong. Jangan pacaran. Pacaran zina, dosanya besar, kamu gak akan kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia biasa. Yang baiknya itu datangnya dari Allah. Sebagai saya didapatkan kesempatan untuk melakukannya, menyampaikannya kepada teman-teman, dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan sampai kesalahan yang saya lakukan terpendam di hatinya teman-teman dan jadi hisab saya di akhirat nanti. Saya tutup dengan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Saya berikan kesempatan buat adik-adik yang mau memberikan apresiasi atau komentar atau kritikan atau saran. Saya persilakan, dari kelompok mana? Silakan angkat tangan. Kenapa? Silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana cara agar kita terhindar dari zina? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata bertanya ya. Bagaimana cara mengatasi zina? Ada yang lain dari kelompok lain? Atau saya lanjut dulu ke, mau dijawab dulu dari kelompok 5? Silakan dijawab dulu. Baik, menjawab pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana cara menghindari zina? Terutama kita harus menahan hawa nafsu, karena godaan-godaan untuk pacaran itu terutama dalam diri kita, lalu kemudian ke lingkungan sekitar, melihat teman pacaran, ingin juga pacaran, seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, ingin melihat teman pacaran, kita juga ingin pacaran. Jadi kita harus kuat-kuat dalam membentengi diri kita, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita sebagai perempuan, kita juga harus dapat menjaga diri kita, karena perempuan itu fitrahnya sangat besar. Sekali rusak, rusak selamanya. Terima kasih. Nah, kita berikan aplaus yang meriah untuk jawaban. Ada lagi yang mau memberikan kritik, saran, pertanyaan? Silakan. Dari kelompok 2 dulu, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mengapresiasi dulu penampilan dari kelompok 5 tadi, karena penampilannya sudah sangat luar biasa, karena sangat pas dengan audiensnya pada sekarang ini, karena audiensnya sekarang anak muda kan, jadi pas sekali. Mungkin bisa aplaus sekali lagi untuk penampilan kelompok 5.
situ ceramahnya menyampaikan cintanya itu banyak pemuda sekarang menyampaikan cinta atas dasar pacaran kan. Terus saya di sini ingin bertanya, jadi bolehkah dari kelompok 5 memberikan kami solusi bagaimana cara mengutarakan cinta yang benar dalam konsep Islam? Terima kasih. Bagaimana? Mau langsung ditanggapi atau saya tanya dulu ke kelompok lain? Ya. Bagaimana kelompok 3? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami kelompok 3 untuk mengapresiasi ceramah tersebut. Ceramah yang dibawakan oleh kelompok 5 sangat bagus karena mengangkat tema ceramah cinta atau zina, yang dimana pada era saat ini banyak remaja menganggap pacaran itu wajar. Dan ceramah ini dapat jadi teguran bagi remaja saat ini, termasuk saya. Dah, kita berikan aplaus yang meriah. Ya, dia mengapresiasi karena merasa bahwa tema yang diangkat tadi sudah langsung mengena ke audiensnya. Bagaimana kelompok lain? Ya, kalau tidak ada silahkan kelompok 5 dijawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara mengungkapkan cinta dalam konteks Islam. Dari bin Abi Thalib pernah berkata, jika kamu mencintai seseorang, maka ungkapkanlah. Maka katakan kepada orang tersebut kalau kau mencintainya. Dan Rasulullah juga pernah berkata, jika kamu mencintai seseorang, jangan beritahukan, seperti kurang lebih begitu. Biarkan kamu dan Allah saja yang tahu. Kurang lebih begitu makna sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan di sini, cara mengungkapkan cinta dalam konteks Islam. Caranya adalah yang pertama, kita yakinkan dulu diri kita, apakah kita mencintai dia atau hanya sekedar rasa kagum kepada dia. Karena beda rasa cinta dengan rasa kagum. Kalau kita cinta kepada dia, maka dengan niat, dengan niat yang baik, kita bisa mengatakan kepada dia bahwa yakinkan hatimu dulu. Kau cinta karena Allah atau cinta karena nafsu. Jadi caranya adalah dekatkan dulu diri kita kepada Allah. Katakan kepada Allah kalau kau cinta kepada dia, lalu kalau Allah mendekatkanmu kepada dia, maka niscaya insya Allah dia benar-benar cintamu. Dan jika Allah menjauhkan dia dan menghapus perlahan-lahan rasa cinta atau rasa kagummu kepada dia, maka insya Allah niscaya dia bukan milikmu. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Ya, saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Bagaimana adik-adik tentang materi kita pada hari ini? Nah, ada yang mau bertanya lagi atau semuanya sudah dipahami? Ya. Kalau begitu, silakan dikumpul lembar kerja peserta didiknya. Silakan satu orang ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Rizky Nuraziza. Silakan disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini.
Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu menentukan topik ceramah, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir menyusun ceramah dan menyunting ceramah. Ya, sudah? Nah, saya tambahkan sedikit setelah tadi adik-adik menyusun dan menyunting. Yang terakhir adik-adik laksanakan adalah mempresentasikan ceramah. Ya, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Apa yang disampaikan tadi teman-temannya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa kira-kira? Nah, mudah-mudahan, insya Allah ya. Tentang isi ceramah tadi yang disampaikan, mudah-mudahan adik-adik bisa aplikasikan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya. Nah, pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang teks prosedur. Ya. Jadi adik-adik harus rajin belajar, tetap semangat. Ya, tadi sudah ada yang tampil di depan, artinya sudah sedikit-sedikit belajar menjadi seorang Ceramah. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya rasa cukup. Karena tadi dimulai dengan doa. Marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kembali. Supaya apa yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Rizky Tama ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.